Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan di video ini saya akan coba membahas cara baca indikator Bollinger Band ataupun cara baca Bollinger Band ya. Dan Bollinger Band ini ditemukan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an ya. Dan untuk Bollinger Band ini adalah sebuah indikator teknikal yang cukup terkenal untuk digunakan dalam trading, dan banyak sekali ya para trader ini mengaku bahwa Bollinger Band adalah kunci dasar trading yang mereka lakukan selalu berbuah profit. Dan semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Di sini saya coba tunjukkan ya gambarnya untuk Bollinger Band, dan perlu teman-teman pahami terlebih dahulu ya. Di sini ada garis atas, garis tengah, dan garis bawah. Dan untuk garis atas ini bisa disebut juga dengan upper band, dan yang tengah ini disebut juga dengan middle band, dan garis bawah ini adalah bisa disebut dengan lower band. Dan teman-teman harus paham terlebih dahulu ya, yang atas ini adalah upper band, dan yang garis tengah ini adalah middle band, dan yang paling bawah ini adalah lower band. Dan garis-garis ini adalah garis SMA ya, ataupun simple moving average 20 hari. Dan selanjutnya bagaimana fungsinya untuk Bollinger Band sendiri. Di sini saya tunjukkan lagi ya gambarnya. Dan fungsi yang pertama teman-teman harus pahamin di sini ya, apabila candle berada di antara middle band dan lower band, itu bertanda tren sedang mengalami penurunan seperti ini ya, atau bisa disebut dengan downtrend. Dan kemudian gambar selanjutnya yang kedua ya, dan di sini apabila candle berada di antara upper band dan middle band, maka bisa kita identifikasi ya bahwa tren sedang mengalami kenaikan, atau bisa disebut juga dengan uptrend. Itu fungsi-fungsi dari Bollinger Band ya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu kita dapat mengidentifikasi palihan tren ya, bisa dari downtrend ke uptrend atau dari uptrend ke downtrend. Seperti ini gambarnya ya, dari downtrend kemudian uptrend. Ini adalah fungsi yang kedua untuk Bollinger Band. Ini untuk peralihan tren. Dan ketika teman-teman melihat seperti ini, ketika candle middle band ya breakout seperti ini, naik di atas middle band, itu kemungkinan dalam waktu dekat akan terjadinya peralihan tren. Atau teman-teman bisa auto ya, kalau tidak bisa memantau ini. Dan kemudian ya, untuk fungsi selanjutnya di sini fungsi yang ketiga adalah teman-teman dapat mengetahui di mana area sideways, di mana kita dapat mengidentifikasi ya area zona sideways, di mana kondisi sideways seperti ini adalah area konsolidasi ya antara buyer dan seller. Yang pertama yaitu harga turun, kemudian yang kedua harga naik, dan yang ketika kenaikan ini, tetapi ini yang kedua tidak mampu tembus harga sebelumnya yang ini, dan yang ketiga turun lagi, dan yang keempat kemudian naik lagi dan membuat harga tertinggi dari harga sebelumnya yang ini. Dan ini adalah menunjukkan bahwa buyer sudah banyak yang masuk. Sekali lagi ya, dari harga yang turun kemudian naik tetapi tidak mampu tembus
harga sebelumnya ya, kemudian turun lagi, kemudian yang keempat naik lagi dan membuat harga tertinggi dari sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa banyak sekali buyer yang sudah masuk dan rongganya pun di sini ya sudah melebar. Dan semoga di sini teman-teman sudah memahami ya bagaimana peralihan trennya dari downtrend ke uptrend ataupun sebaliknya, dan di sini di area sideways. Kemudian untuk gambar selanjutnya, untuk fungsi Bollinger Band sendiri, yaitu dapat mengetahui di mana terjadinya double bottom. Double bottom itu ya teman-teman, di sini dari tren turun kemudian naik ke middle band, kemudian dia turun lagi lalu naik lagi, dan di bawah sini hampir sama ya harga turunnya, dan kenaikannya pun hanya di middle band, dan itu bisa disebut dengan double bottom. Dan kemudian untuk fungsi selanjutnya untuk Bollinger Band sendiri, yaitu teman-teman dapat mengetahui di mana harga overbought dan di mana juga harga oversold. Dan overbought sendiri ya itu berada di atas ya, di upper band, sedangkan untuk oversold itu berada di bawah atau disebut dengan lower band. Dan teman-teman sederhananya ya, ketika teman-teman melakukan trading ataupun trading ya, di sini teman-teman bisa mengambil posisi di sini buy, kemudian dijual di sini di overbought itu, atau yang sudah melewati garis ini ya, melewati garis upper band, dan teman-teman bisa jual di sini, kemudian turun lagi, teman-teman bisa beli di sini, kemudian dijual di area sini lagi. Ini pun sudah tembus di area upper band ataupun di dalam kurung ini ya. Jadi ini Bollinger Band ini sangat mudah sekali ya dipahami. Ini bisa digunakan untuk trading kripto ataupun trading saham ataupun forex ya, dan teman-teman bisa mengambil scalping ataupun jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian sederhananya lagi ya, di sini ketika terjadinya seperti ini ya, di sini ketika ini melebar, ini minatnya pada waktu itu ini sangat banyak ya untuk buyer dan seller di sini. Dan di sini ada terjadinya penyempitan, itu biasanya terjadi minat beli ya, sehingga Bollinger Band ini mempersempit. Kemudian di sini terjadinya uptrend lagi, dan ini bahwa menunjukkan untuk Bollinger Band sendiri sudah melebar, dan artinya menunjukkan buyer banyak yang masuk. Dan sekali lagi ya, untuk teman-teman di sini sederhananya, teman-teman bisa buy di sini, kemudian jual di sini ya. Di sini teman-teman dapat mengetahui harga tertingginya pada saat itu dan dapat mengetahui harga terendah pada saat itu, ataupun bisa disebut dengan oversold. Dan sekali lagi ya, teman-teman harus memahami terlebih dahulu di mana upper band, di mana itu middle band, dan di mana lower band. Dan ini Bollinger Band sangat mudah sekali, dan semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman pahami. Dan jika ada keluhan boleh komentar pada kolom komentar ya, atau masukan bagaimana fungsi-fungsi pada Bollinger Band.
Dan mungkin itu saja ya untuk teman-teman di cara baca Bollinger Band ini, dan semoga ini bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam profit.